Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Hametsu no Okuko. Di sebuah daerah yang gersang, terdapat seorang wanita bernama Chloe yang merupakan penyihir. Ia sedang bersama dengan muridnya yang bernama Adonis. Mereka berdua saat itu tengah melarikan diri dari kejaran para manusia. Sebab manusia sekarang tidak menyukai adanya penyihir, sehingga kehidupan penyihir di dunia sekarang sangatlah tidak aman. Adonis mengatakan mengapa mereka tidak menghabisi saja para manusia, agar para penyihir seperti mereka tidak perlu harus melarikan diri. Lalu tiba-tiba dari belakang, para penjaga dari Kekaisaran Radiah telah menemukan mereka. Chloe akhirnya mengeluarkan sihir esnya untuk menghabisi orang-orang tersebut. Adonis pun marah karena Chloe tidak membiarkannya melawan para penjaga itu, sebab ia juga telah menguasai sihir dan seharusnya pasti bisa mengalahkannya. Sementara itu, sang Kaisar Goti mendapatkan laporan kalau prajuritnya telah menemukan lokasi keberadaan Chloe. Sang Kaisar Goti lalu memberikan perintah untuk menggunakan senjata baru mereka, sebab ia tidak ingin lagi kehilangan Chloe sang penyihir es. Di sisi lain, Chloe dan Adonis tiba-tiba saja berada di dalam sebuah energi. Chloe pun langsung menyadari kalau itu adalah senjata terbaru dari Kekaisaran Radiah, yaitu senjata yang bisa memindahkan fisik yang bahkan penyihir saja tidak mampu melakukannya. Lalu Kaisar Goti kini memberikan pidato kepada para warganya. Ia memberitahukan bahwa sekarang mereka telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga mereka tidak perlu takut lagi kepada penyihir dan hal gaib. Ketika telah selesai berpidato, tiba-tiba sebuah cahaya muncul, yang mana ternyata itu adalah Chloe dan Adonis yang telah dikirim ke tempat itu. Melihat ada Kaisar Goti di depannya, Adonis pun langsung maju untuk menyerangnya. Akan tetapi para penjaganya dengan cepat menangkap Adonis. Hal itu pun membuat Chloe marah dan mengeluarkan sihir esnya. Ia mengancam akan menyerang warga dari Kaisar jika tidak melepaskan Adonis. Namun tiba-tiba saja sihir dari Chloe menghilang begitu saja. Kaisar Goti menjelaskan bahwa mereka sudah menemukan sebuah alat yang bisa menghilangkan kekuatan sihir dari penyihir, sehingga sekarang manusia akan memburu para penyihir. Chloe akhirnya memohon kepada Kaisar Goti untuk melepaskan Adonis, sebab Adonis adalah manusia seperti mereka dan ia hanya menculiknya untuk dijadikan sebagai budaknya. Ia bersedia menerima apapun permintaan dari Kaisar Goti. Seketika, Kaisar Goti langsung mengeluarkan pistolnya dan bersiap menembak Chloe. Sementara itu Adonis sangat marah karena tak bisa juga menggunakan sihirnya, sehingga tak bisa menyelamatkan Chloe. Hingga akhirnya Kaisar Goti pun menembak Chloe dan memerintahkan para penjaganya juga untuk menembak Chloe. 10 tahun kemudian, di sebuah penjara yang ada di Kekaisaran Radiah, dua orang wanita yang bernama Doroka dan Ana kini sedang menceritakan keadaan mereka, yang mana keadaan sekarang semakin kacau dan manusia terus saja berperang. Padahal sebelumnya dikatakan jika penyihir telah dihabisi, maka dunia ini akan damai. Doroka pun berusaha menenangkan Ana dengan cara menghiburnya, hingga tiba-tiba beberapa penjaga datang memanggil nomor 218. Ana pun ketakutan karena ternyata itu adalah nomornya. Doroka yang melihatnya kemudian bergegas mengganti nomornya dan membiarkan dirinya yang dibawa. Doroka pun dibawa menemui kepala sipir untuk diperiksa, yang mana Doroka ternyata akan dijual agar bisa melayani para bangsawan. Kepala sipir lalu memfoto dirinya bersama dengan Doroka dan mengirimkannya kepada para kliennya. Doroka yang melihat ada kesempatan kemudian menggigit tangan kepala sipir itu dan mengambil handphonenya. Doroka lalu berusaha membuka semua sel yang ada di tempat itu dengan menggunakan handphone tersebut. Namun handphone itu menolak dan meminta untuk membuka menggunakan suara penjaga sipil. Doroka kemudian menirunya dan ternyata itu berhasil membuka penjaranya. Orang-orang pun mulai berlari keluar, sementara Doroka sampai di sebuah ruangan, yang mana di ruangan tersebut terdapat seseorang yang sedang dipenjara dengan ketat. Pria itu kemudian membuka ikatannya serta melepaskan dirinya, dan terlihat kalau pria itu adalah Adonis yang kini telah menjadi dewasa. Ia pun langsung saja menghabisi semua penjaga itu serta melepaskan borgol dari Doroka. Sementara itu di Biro Keamanan Nasional,
Direktur Yamato telah mendapatkan laporan bahwa penjara kekaisaran sedang kacau. Ia pun memerintahkan Kota untuk memeriksa penjara itu dan mengizinkannya memakai senjata. Wakil Direktur Yuki menambahkan agar Kota harus menjalankan tugas ini dengan serius karena sang kaisar sudah menjaga perdamaian untuk mereka sehingga mereka tidak boleh menodainya. Sementara itu kepala sipir kini ketakutan sebab ruang penyimpanan senjata juga ternyata telah dibobol. Ia berpikir sepertinya akan terjadi kekacauan karena senjata itu adalah milik dari Adonis, murid dari penyihir es. Lalu Adonis yang sudah mendapatkan senjatanya, yaitu pena sihirnya, kini mulai melakukan kekacauan dengan menggunakan sihir pemanggilan tulisan. Di sisi lain, Kota yang telah sampai di penjara sudah tidak menemukan jejak dari Adonis. Ia pun mendapatkan laporan kalau di sebuah gedung telah terkena serangan. Kota kemudian menghabisi kepala sipir dan bergegas keluar. Sementara itu, Adonis yang sedang berjalan di tengah kota masih terbayang-bayang dengan Chloe. Padahal sudah 10 tahun berlalu, namun ia belum bisa melupakan apa yang terjadi pada waktu itu. Ia akhirnya melakukan pemanggilan robot raksasa dan mulai mengacaukan kota. Adonis berniat menuju kastil dari sang kaisar untuk menghabisinya. Lalu Yamato memerintahkan pasukannya untuk bersiaga karena sekarang sang kaisar sedang sakit. Ia pun mengumumkan kalau sekarang adalah situasi darurat. Saat keluar, mereka pun melihat kalau robot tersebut sedang menuju ke kekaisaran. Dan setelah melihatnya lagi, ternyata yang mengendalikan robot itu adalah Adonis dengan sihirnya. Yamato lalu menanyakan di mana keberadaan alat dari penghilang sihir. Alat tersebut berada di ruang bawah tanah dan kemungkinan sudah rusak. Yamato pun menyuruh Yuki untuk melihatnya dan mengoperasikannya. Sementara itu Adonis yang sedang menuju ke kekaisaran sedikit demi sedikit mulai menghancurkan kota. Adonis bisa melakukan ini semua karena semenjak ia di penjara, ia sudah melakukan ribuan simulasi untuk menghancurkan kota kekaisaran. Adonis pun melakukan sihir pemanggilan lagi dan menghabisi para warga sipil yang ada di depannya. Lalu Kota melaporkan kepada Yamato bahwa ia sudah melihat posisi dari Adonis, yang mana Adonis sekarang berada di telapak tangan dari robot itu. Yamato akhirnya memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang Adonis. Serangan udara pun dilancarkan dan berhasil menghancurkan robot Adonis serta menjatuhkannya. Adonis yang marah akhirnya menghabisi semua manusia yang ia temui. Di sisi lain, sang Kaisar Gothi menanyakan kepada ratunya kalau ia mendengar suara yang ribut di luar. Ratunya pun memberitahukan bahwa itu mungkin hanya karena Kaisar Gothi sedang kelelahan. Menurutnya, Kaisar Gothi tidak perlu khawatir karena berkat dirinya kekaisaran menjadi tempat yang kuat. Sementara itu Yamato mendapatkan laporan kalau semua prajurit yang ia kirim kini telah tewas, serta ada seorang warga sipil yang sedang mendekati Adonis. Lalu ketika Adonis akan menghabisi prajurit yang sudah ia tangkap, tiba-tiba saja Doroka datang dan menghentikan Adonis. Ia ingin agar Adonis berhenti menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Perkataan Doroka itu malah membuat Adonis semakin marah dan langsung menghabisi prajurit yang ia tangkap. Perkataan Doroka itu malah membuat Adonis semakin marah dan langsung menghabisi prajurit yang ia tangkap. Adonis kini tidak ingin menahan diri lagi karena ia akan menghabisi semua manusia baik itu penduduk kekaisaran atau bukan. Doroka mengatakan kalau Chloe pasti tidak menginginkan Adonis berbuat seperti ini. Adonis merasa sepertinya Doroka hanya sedang memancingnya saja untuk menahan pergerakannya sambil menunggu bantuannya datang. Namun Doroka mengatakan bahwa itu tidaklah benar karena ia juga merupakan seorang penyihir. Ia memberitahu Adonis kalau penyihir belumlah sepenuhnya dimusnahkan. Sebelumnya, mereka tidak datang menyelamatkan Chloe karena mereka sudah melarikan diri. Ia juga mengatakan kalau Chloe masih bisa dihidupkan dengan bantuan dari Adonis. Untuk itu ia ingin agar Adonis mengikutinya karena dengan ingatan yang Adonis miliki bersama Chloe, mereka pasti akan bisa mengembalikan Chloe. Adonis yang masih terbayang-bayang dengan Chloe akhirnya mau mengikuti Doroka. Namun tiba-tiba saja Doroka tertembak dari belakang, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Kota yang menembaknya dari jarak jauh. Melihat Doroka yang terluka parah, membuat Adonis sangat marah. Ia kemudian bergegas menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menghidupkan kembali Chloe. Saat Doroka akan berbicara, beberapa penjaga kota lalu datang mengepungnya. Mereka berpikir kalau Adonis tidak bisa melawan lagi. Begitu pula dengan Kota
yang melaporkan kepada Yamato bahwa misinya sudah selesai. Namun Adonis yang sudah semakin marah kali ini mulai mengeluarkan sihirnya lagi. Para penjaga itu lalu bergegas menembak Adonis tanpa berhenti. Akan tetapi semua itu percuma saja karena peluru mereka tak ada satupun yang menembus pelindungnya. Adonis kemudian mengembalikan peluru mereka sehingga membuat para penjaga itu tewas dan tersisa hanya satu penjaga saja. Adonis lalu mendekati penjaga itu yang tinggal sendirian saja. Namun dari atas gedung, Kota sudah kembali bersiap-siap menembak Adonis. Saat menembaknya, Adonis ternyata bisa menahan pelurunya dan mengembalikannya dengan membesarkan pelurunya. Hal itu pun tak bisa dihindari Kota sehingga membuat ia akhirnya tewas. Sementara itu Yuki yang sudah berada di ruang bawah tanah kini telah menemukan alat anti sihir. Akan tetapi alat tersebut dijaga oleh Tita yang merupakan direktur dari Badan Penelitian Kekaisaran. Tita ingin agar Yuki tidak menggunakan alat itu untuk mengalahkan penyihir. Yuki pun meminta agar Tita menjelaskannya mengapa ia tidak boleh menggunakannya. Yuki akhirnya menelpon Yamato agar ia juga bisa mendengar penjelasan dari Tita. Tita pun memberitahu mereka bahwa Yamato tidak boleh mengaktifkan alat penekan sihir. Tita lalu menanyakan apakah Yamato mengetahui penyakit disfungsi sel manusia. Yamato mengatakan kalau itu adalah penyakit yang diderita oleh para prajurit yang ikut serta dalam perburuan penyihir 10 tahun yang lalu. Tita akhirnya memberitahunya kalau partikel yang dikeluarkan alat tersebutlah yang membuat para prajurit terkena penyakit itu. Alat tersebut sebenarnya menghabisi sel dari para manusia. Yamato tidak mengetahuinya karena ia dan para peneliti lainnya menyembunyikannya. Sekarang tidak ada lagi penyihir yang bisa memulihkan alam mereka. Sehingga jika manusia terpapar partikel itu lagi dalam jumlah yang besar, maka tubuhnya akan hancur. Penyakit yang diderita oleh sang kaisar juga sebenarnya berasal dari partikel alat tersebut. Tita akhirnya menyuruh Yuki untuk kembali kepada Yamato. Namun Yuki ternyata tidak mau dan bergegas mengaktifkan alat tersebut. Tita berusaha menghentikannya karena akan sangat berbahaya jika mereka terkena sedikit saja partikelnya. Yuki yang mengaktifkan alat itu ternyata berhasil membuat sihir Adonis menghilang. Akan tetapi Tita bergegas menghentikannya dan melaporkan kepada Yamato kalau mereka baik-baik saja. Padahal mereka berdua sebenarnya sudah terluka karena berada dekat dengan alat itu. Tita kemudian memberitahu Yamato untuk mengalahkan penyihir tanpa memakai alat penekan sihir. Mereka ini adalah kekaisaran Redia yang kuat. Seharusnya Yamato bisa menemukan cara mengalahkan penyihir tanpa alat penekan sihir. Yamato akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Adonis yang telah melepaskan penanya. Namun tiba-tiba gedung di atas mereka pun hancur dan terjatuh. Salah satu prajurit ternyata masih sempat mendekati Adonis dan ia pun berhasil memotong kepalanya. Para penjaga kota pun senang karena murid dari penyihir kini telah dikalahkan. Yamato kemudian memerintahkan pasukannya untuk tidak senang dulu karena masih banyak warga yang terluka serta tubuh dari Adonis harus segera diangkat untuk diperiksa. Sang Kaisar Goti lalu mengumumkan kepada para warganya bahwa mereka telah berhasil mengalahkan murid dari penyihir. Ia mengatakan kalau mereka adalah puncak dari peradaban manusia sehingga tidak akan lagi bisa dikalahkan oleh penyihir. Lalu seorang wanita bernama Eri mendatangi tempat perenungan para korban dari penyerangan Adonis, yang mana ternyata salah satu korban itu adalah pacarnya. Namun waktu itu ia tidak menolongnya, melainkan ia malah memfoto Adonis karena terlihat keren. Dari belakang, seorang pria melihat isi handphone dari Eri. Pria tersebut ternyata adalah wakil direktur dari Badan Intelijen Nasional. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Eri karena menurutnya Eri berpotensi menjadi pengkhianat. Sementara itu ketuanya yang bernama Karmi mengatakan setelah ia memeriksa tubuh dari Adonis, sepertinya tubuh Adonis yang mereka bawa itu adalah tubuh palsu. Sementara itu Adonis ternyata masih hidup dan berada di suatu tempat. Seorang wanita yang bernama Ophelia kemudian berusaha mengembalikan ingatan dari Adonis. Hal itu membuat Adonis kesakitan dan kembali mengingat apa yang terjadi, yang mana saat kepalanya akan dipotong, ternyata orang yang menghampirinya adalah Ana. Ia menggunakan sihirnya untuk menduplikat tubuh dari Adonis. Ia lalu memberitahu Adonis kalau ia dan Doroka adalah penyihir yang dikirim langsung
untuk membebaskan Adonis dari penjara. Setelah itu Adonis pun tiba-tiba saja ditarik ke atas menggunakan sihir Ophelia. Adonis lalu menanyakan siapa mereka dan di mana keberadaannya sekarang. Ophelia akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada Adonis. Semua penyihir pastinya tidak ada yang tidak mengenal Chloe, karena Chloe merupakan penyihir yang kuat, baik hati dan selalu ceria. Chloe juga sebenarnya tinggal di negeri penyihir, tapi Chloe diusir karena memilih untuk menjadikan manusia sebagai muridnya, yaitu Adonis. Ophelia kemudian mengembalikan senjata dari Adonis yang diciptakan Chloe untuknya. Namun Adonis tiba-tiba saja melihat ke atas dan menyadari kalau ia sekarang tidak berada di bumi. Ophelia lalu mengajaknya keluar dan menunjukkan tempatnya itu, bahwa 10 tahun yang lalu para penyihir sampai di tempat itu dan membangun negerinya kembali. Setelah itu Ophelia menunjukkan kepada Adonis sebuah pohon yang memproduksi para penyihir. Ia mengatakan kalau itu adalah pohon Mito, pohon yang diberkahi dewa. Manusia lahir dari pasangan manusia, sementara mereka dari pohon Mito. Dan sekarang tinggal satu pohon Mito saja yang mereka bisa bawa ke tempat itu, karena pohon yang lainnya sudah dibakar oleh para manusia. Adonis kemudian menyadari sesuatu dan seperti melihat Chloe ada di pohon itu. Ia berpikir kalau Chloe bisa dihidupkan kembali melalui pohon Mito. Akan tetapi Ophelia mengatakan kalau itu bukanlah Chloe, melainkan hanya penyihir baru yang sedang bersiap untuk dilahirkan. Untuk bisa menghidupkan kembali Chloe, kuncinya ada pada Adonis. Dengan sihir tulisannya, Adonis bisa mengikat ingatannya tentang Chloe dan memberikannya kepada penyihir tersebut. Sehingga ketika penyihir itu lahir, maka ia akan terlahir kembali menjadi Chloe. Ophelia ingin agar Adonis memberitahunya jika Adonis sudah siap melakukannya. Lalu ketika Adonis sedang melihat pohon itu sendirian, ia pun didatangi oleh Anna yang sangat marah kepadanya. Ia marah karena Adonis tidak berterima kasih kepada mereka, padahal Doroka sudah mengorbankan nyawanya. Namun Adonis tidak peduli dengan hal itu dan pergi meninggalkannya. Anna pun terus berbicara dan mengatakan kalau Adonis adalah manusia yang egois. Hingga akhirnya Adonis pun berbicara kalau ia sebenarnya sudah mengetahui rencana dari para penyihir. Sebelumnya Doroka sudah memberitahunya kalau ia dan Chloe harus melarikan diri dari negeri penyihir, sebab Ophelia pasti akan memanfaatkan mereka berdua untuk menyerang manusia. Chloe berpikir kalau Ophelia pasti akan menculik manusia dan menjadikan mereka budak. Para manusia itu akan diajarkan menggunakan sihir dengan pena seperti senjatanya. Mereka ingin menghidupkan Chloe karena hanya Chloe saja yang bisa membuat pena tersebut. Penyihir sebenarnya tidaklah berbeda juga dengan manusia yang hanya pandai berbicara. Anna pun mempertanyakan apakah Adonis akan tetap membantu mereka. Adonis mengatakan ia hanya akan menghidupkan kembali Chloe dan ia akan mengikuti apapun keputusan dari Chloe. Jika Chloe memilih untuk bermusuhan dengan penyihir, maka itu berarti Adonis juga akan bermusuhan dengan mereka. Lalu Ophelia akhirnya mengadakan ritual untuk menghidupkan kembali penyihir Chloe, sebab Adonis sudah siap untuk melakukannya. Adonis kemudian mendekati pohon itu dan mengeluarkan sihirnya, yaitu sihir tulisan nostalgia. Ingatan dari Adonis tentang Chloe akhirnya keluar dan mulai menyatu dengan penyihir yang ada di pohon Mito. Ophelia pun senang melihatnya karena sihir yang dilakukan Adonis ternyata berhasil. Namun ketika ingatan itu telah berkumpul pada penyihir itu, yang terlahir bukanlah Chloe, melainkan adalah Doroka. Doroka pun terkejut karena berada di negeri penyihir karena ia tahu kalau ia sudah tewas terkena tembakan. Adonis mengatakan bahwa Doroka telah menyelamatkannya sewaktu berada di kekaisaran, sehingga ia juga membalasnya dan sekarang mereka telah impas. Ophelia pun marah karena Adonis tidak menghidupkan Chloe, padahal mereka sudah menyelamatkannya dan menyembuhkan lukanya. Mereka juga sudah menjamin keselamatan Adonis, tapi Adonis malah menyia-nyiakan usaha mereka. Ophelia berpikir sepertinya Doroka sudah memberitahukan sesuatu kepada Adonis. Namun Adonis mengatakan bahwa ia sendirilah yang memutuskan untuk tidak menghidupkan Chloe. Hingga tiba-tiba beberapa cahaya pun mulai muncul di sekitaran mereka, yang mana Adonis ternyata telah mengundang para manusia ke tempat itu. Para manusia yang datang dipimpin oleh Yamato langsung dengan pakaian perangnya. Salah satu penyihir kemudian bergegas untuk memadamkan api yang ada di pohon Mito. Akan tetapi dari belakang,
beberapa manusia muncul lagi dan menghabisinya. Hingga Ophelia akhirnya menyuruh para penyihir untuk masuk dalam mode tempurnya dan bersiap melakukan pertarungan. Sementara itu Yamato pun kini dengan pedangnya langsung maju menyerang Adonis. Namun Adonis dengan mudahnya memojokkan Yamato. Begitu pula dengan para penyihir yang lainnya mulai menunjukkan kekuatan sihirnya. Bahkan Ophelia pun menunjukkan sihir hukum alamnya, yang mana ia mengumpulkan semua manusia ke atas dan menghancurkannya. Akan tetapi tiba-tiba pasukan gelombang kedua dari para manusia muncul lagi dengan proses pemindahan. Ophelia pun berpikir sepertinya para manusia mencoba mengalahkan mereka dengan jumlahnya. Lalu cerita pun flashback saat Tita sedang melakukan pertemuan dengan direktur lainnya. Tita memberitahu mereka bahwa ternyata saat ini masih banyak penyihir yang hidup. Namun para penyihir itu hidup di luar dari bumi melainkan di bulan. 10 tahun yang lalu para penyihir melarikan diri ke bulan menggunakan teknologi manusia, dan para penyihir membuat sebuah sihir pelindung sehingga mereka sulit untuk dideteksi. Para direktur pun marah karena Tita terlambat menyadari akan hal itu. Padahal ia sudah diberi anggaran yang besar tiap tahunnya untuk meneliti masalah penyihir. Direktur Intelijen Nasional yang bernama Sagi lalu berusaha menenangkan mereka dan mengatakan kali ini ia akan mengakhiri masa dari para penyihir. Setelah itu Tita mendatangi Yamato yang kala itu sedang melihat adiknya, yang mana Yuki sedang dalam proses penyembuhan di dalam sebuah tabung. Untuk itu pun ia berniat akan menghabisi semua penyihir yang masih tersisa. Kembali di masa sekarang, Yamato yang bertekad menghabisi para penyihir lalu mengatur kekuatan sirahnya menjadi 500% sehingga membuat ia menjadi semakin kuat. Ia kemudian menggunakan pedangnya dan mengeluarkan tebasan yang panjang, yang mana hal itu pun membuat para penyihir tewas, termaksud juga dengan Ophelia. Sementara itu Doroka berhasil diselamatkan oleh Anna dengan menggunakan sihir kopiannya. Namun Anna sendiri kini harus tewas karena terlambat menghindari tebasan itu. Yamato pun kini melaporkan kalau hampir semua penyihir sudah dikalahkan, dan sekarang ia akan menghabisi Adonis, murid dari penyihir. Adonis kemudian menggunakan sirah metal di tangannya dan mulai menyerang Yamato hingga terluka. Yamato lalu menangkap tangan dari Adonis dan bergegas memperbaiki pedangnya. Akan tetapi serangan yang diberikan oleh Yamato ternyata masih bisa dihindari oleh Adonis. Melihat Adonis yang masih bersemangat melawan para manusia, membuat para penyihir yang masih tersisa juga kembali bersemangat dan berniat untuk menyerang lagi. Namun tiba-tiba saja gelombang ketiga dari para manusia datang dan mulai menghabisi semua penyihir yang tersisa. Di sisi lain, Yamato kembali menggunakan senjatanya untuk menahan serangan dari Adonis, dan ia akhirnya berhasil melukai Adonis dengan pedangnya itu. Akan tetapi Adonis ternyata sudah menulis sihirnya dan membuat sebuah pedang yang besar, yang mana pedang itu berhasil memotong tangan dari Yamato. Agar masih bisa bertarung, Yamato menghentikan pendarahannya itu dengan sirahnya. Yamato pun kini menghampiri Adonis yang sudah tersungkur dan akan menghabisinya. Namun tiba-tiba saja Doroka menghentikan semua pergerakan manusia dengan sihirnya. Doroka ternyata memiliki sihir cinta sehingga semua manusia bisa menuruti apapun permintaannya. Adonis pun sangat senang karena Doroka ternyata memiliki sihir yang hebat dan bisa menghentikan pergerakan Yamato. Ia pun ingin agar Doroka segera menghabisi Yamato. Akan tetapi bukannya menghabisi Yamato, Doroka malah meminta untuk berbaikan. Ia ingin agar Yamato berjanji untuk tidak menyerang mereka lagi. Perkataan Doroka itu malah membuat Adonis semakin marah. Ia mengatakan seharusnya Doroka tidak membiarkan para manusia pergi begitu saja, sebab Yamato sudah menghabisi Anna dan para penyihir yang lainnya. Yamato pun berhasil melepaskan cengkeraman dari sihir cinta Doroka dan langsung menghajarnya. Yamato terus saja menghajar Doroka karena ia tidak setuju dengan tawaran yang diberikannya, sebab menurutnya penyihir itu adalah pembawa bencana bagi manusia. Doroka lalu kembali menggunakan sihir cintanya dan menghentikan pergerakan Yamato. Ia kembali menawarkan agar Yamato segera mundur serta menarik pasukannya. Yamato pun berusaha melawan sihir cinta dari Doroka. Namun dari belakang, tiba-tiba saja Adonis muncul dan menghabisinya. Setelah itu Adonis mengajak Doroka untuk bekerja sama dengannya, karena menurutnya
Doroka memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan umat manusia. Di sisi lain, Kaisar Gothi yang sedang berada di bumi bersama ratunya kini sedang mendapatkan laporan kalau saat ini Yamato dan para anggotanya sedang berusaha menghabisi para penyihir. Akan tetapi sekarang mereka kehilangan kontak sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sang Kaisar Gothi pun mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan laporan lainnya karena ia hanya ingin mendengar laporan kalau mereka sudah berhasil menghabisi para penyihir. Prajurit itu pun memberitahukan kalau laporan terakhir Direktur Yamato itu bahwa ia telah menghabisi semua penyihir. Bahkan murid dari penyihir yaitu Adonis juga sepertinya sudah dihabisi. Sang Kaisar Gothi pun sangat senang dan meminta agar ratunya memuji atas prestasinya. Namun hal yang tak diduga pun akhirnya terbongkar, yaitu sang ratu ternyata adalah penyihir. Sang ratu memakai sihir cintanya dan menyuruh Kaisar Gothi untuk menghabisi nyawanya sendiri. Karena menurutnya Kaisar Gothi sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Kaisar Gothi yang sudah terpengaruh sihir cinta kini berjalan ke pinggir dan melompat ke bawah hingga membuatnya harus tewas. Prajurit itu yang melihatnya kini menyadari kalau sang ratu adalah penyihir. Namun ketika akan melaporkannya, ia pun langsung terkena sihir cinta dari sang ratu. Di belakang sang ratu, seseorang pun muncul dan ternyata itu adalah Sagi. Sagi mengatakan bahwa ia setuju dengan apa yang sudah dilakukan sang ratu karena menurutnya sang kaisar itu adalah boneka yang sudah mereka tidak perlukan lagi. Lalu identitas dari sang ratu pun akhirnya terungkap, yang mana ia bernama Dorothy. Dorothy pun kemudian memerintahkan Sagi untuk membawakan kepala Adonis, dan kali ini ia tidak mau Sagi membawakan kepala palsu seperti sebelumnya. Sementara itu di negeri penyihir, Doroka yang diajak oleh Adonis menolak untuk ikut bersamanya. Karena telah ditolak, Adonis kemudian memilih untuk menghabisi semua prajurit manusia yang tersisa. Ia menghabisi mereka tanpa ampun dengan sangat keji, hingga ketika Doroka akan menggunakan sihirnya, Adonis pun mengancamnya dan akan menghabisi Doroka jika berniat menggunakan sihir itu kepadanya. Setelah itu Adonis mengambil wajah dari Yamato dan mengubah suaranya menjadi suara Yamato. Ia kemudian menghubungi tim Yamato yang ada di bumi dan melaporkan kalau semua penyihir sudah dihabisi. Namun semua prajuritnya juga harus tewas dan yang tersisa hanya dia seorang saja. Ia ingin agar mereka melaporkan hal itu kepada sang kaisar dan membawanya kembali ke bumi. Tati yang melihat panggilan tersebut mengetahui kalau itu bukanlah Yamato. Sementara itu Adonis kembali membawa paksa Doroka untuk ikut bersamanya. Hingga sinar pemindahan pun muncul dan bersiap membawa mereka kembali ke bumi. Ophelia yang saat itu masih sadar akhirnya menyadari kalau ternyata Adonis sudah merencanakan ini semua. Adonis sengaja memanggil manusia ke tempat itu agar menghabisi para penyihir dan ia akan kembali ke bumi menggunakan teknologi manusia. Namun di bumi, Tita ternyata sudah bersiap dengan para prajurit untuk menghabisi Adonis yang akan muncul pada mesin pemindahan. Saat berhenti menembak, ternyata Adonis sama sekali tidak muncul di tempat itu, yang mana Adonis ternyata telah mengganti titik koordinat kemunculannya. Tita pun kesal karena ia tidak bisa membalaskan kematian Yamato. Sementara itu Adonis dan Doroka telah tiba di suatu tempat. Adonis bisa berada di tempat tersebut karena sebelum dipindahkan ia sempat mengubah suaranya menjadi suara Yamato. Dan ia memerintahkan sistem pemindahan untuk memindahkan mereka di tempat itu. Adonis kemudian mengajak Doroka pergi ke kota dan melakukan persiapan pembalasan dendamnya. Namun Doroka tidak mau mengikutinya karena menurutnya Adonis hanya berpikir balas dendam saja. Padahal sebelumnya ia sangat ingin sekali bertemu dengan Adonis. Karena Adonis telah hidup di dua dunia antara manusia dan penyihir. Ia berpikir kalau Adonis mungkin bisa menjadi jembatan mereka. Akan tetapi yang terjadi Adonis hanya berpikir untuk balas dendam saja. Adonis mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang tersisa darinya, sehingga yang ia pedulikan sekarang hanyalah balas dendamnya kepada kekaisaran. Doroka pun menghentikan Adonis karena ia takut jika Adonis terus berpikir untuk balas dendam, maka hatinya akan hancur. Namun Adonis mengatakan bahwa ia melakukan ini karena tidak ingin kehilangan perasaannya tentang Chloe. Sebab jika ia tidak berpikir untuk balas dendam, ia takut akan melupakan Chloe. Lalu tiba-tiba Adonis pun tidak sadarkan diri akibat luka yang ia derita.
Dari kejauhan terdapat beberapa kelompok gurun yang menghampiri mereka. Kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Panca. Ketika kelompok tersebut mendekati mereka, Doroka pun langsung meminta pertolongan mereka. Saat Adonis sadar, ia kini telah berada di suatu tempat pemukiman. Panca kemudian memberitahunya bahwa sekarang Adonis berada di tempatnya, serta mengajak Adonis untuk keluar kamar, dan saat keluar Adonis sangat terkejut melihat tempat itu. Panca memberitahunya bahwa tempat itu adalah tempat pelarian orang-orang dari kekaisaran. Adonis lalu mendengar suara teriakan Doroka dan bergegas menghampirinya. Namun yang terjadi, Doroka ternyata sedang belajar mengendarai sebuah motor. Panca lalu memberitahu para anggotanya untuk bersiap-siap mengadakan pesta penyambutan mereka berdua. Hingga malamnya mereka pun kini makan dan minum bersama. Doroka melayani mereka dengan menuangkan minuman karena sudah menyelamatkan Adonis. Akan tetapi Adonis memilih untuk menghindar dari mereka. Lalu tak lama setelah itu, semua orang pun menjadi tak sadarkan diri. Doroka pun menyadari kalau Adonis pastinya sudah meracuni orang-orang itu. Namun Adonis mengatakan bahwa ia tak meracuni mereka, melainkan ia hanya mengubah formula alkohol sehingga menjadi obat penenang. Doroka kemudian bergegas menghentikan Adonis yang terlihat ingin menghabisi orang-orang itu. Adonis pun memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menghabisi mereka, sebab orang-orang itu adalah kelas rendahan yang sudah melarikan diri. Untuk itu ia lebih memilih meninggalkan tempat itu daripada harus berlama-lama di tempat tersebut. Ia juga kini melarang Doroka untuk ikut bersamanya karena menurutnya mereka berdua tidaklah cocok. Adonis tidak bisa seperti Doroka yang masih bisa tertawa setelah kehilangan seseorang, sehingga lebih baik mereka berpisah. Lalu saat telah pergi, Panca menghampiri Doroka yang kala itu tengah bersedih. Lalu saat telah pagi, Panca menghampiri Doroka yang kala itu tengah bersedih. Ia tahu kalau Doroka sepertinya sudah ditinggalkan oleh Adonis. Panca pun mengatakan bahwa ia sebenarnya mengetahui siapa Adonis, karena 10 tahun yang lalu ia pernah diselamatkan oleh Chloe dan Adonis. Ia yakin Adonis pasti sudah sangat kehilangan setelah kepergian Chloe, karena kebahagiaan seorang pria adalah ketika memiliki seseorang yang harus diperjuangkan walau melawan dunia. Doroka pastinya tidak akan bisa mengakhiri pertanyaan tentang balas dendam itu salah atau benar. Sementara Adonis memilih untuk balas dendam meskipun harus tewas, tapi itulah keputusannya. Sekarang Doroka juga harus memutuskan apa yang akan ia lakukan. Doroka pun memilih untuk tidak membiarkan Adonis mati. Sementara itu Adonis yang sedang berjalan tiba-tiba melihat ada seseorang yang mendekatinya. Ia pun bersiap untuk melakukan pertarungan, tapi yang muncul ternyata adalah Doroka. Doroka kini memutuskan untuk menemani Adonis dalam melakukan perjalanannya dan petualangannya. Beberapa hari kemudian, Kekaisaran Redia kini membuat sebuah acara untuk menyambut pemimpin baru mereka. Sebelum itu, mereka pun berterima kasih kepada Sang Kaisar Goti karena sudah membuat umat manusia menjadi semakin maju, sehingga mereka para manusia tidak memerlukan bantuan dari penyihir lagi. Untuk itu, agar semangat Sang Kaisar tetap dilanjutkan, maka pemimpin baru Kekaisaran Redia adalah Sang Ratu Dorothy. Dorothy kemudian mulai melakukan pertunjukan dengan menyanyikan sebuah lagu, yang mana Dorothy ternyata juga sambil mengeluarkan sihir cintanya, sehingga para pria yang melihatnya menjadi jatuh cinta kepadanya. Ketika sedang melakukan pertunjukan, beberapa bawahan dari Dorothy mulai menghabisi Tita beserta pasukan yang menjaganya. Sementara itu Sagi yang berada di tempat lain kini sedang bersiap mencari keberadaan Adonis. Namun karena Adonis telah merusak handphone dari Yamato, membuat ia tak bisa melacaknya sehingga ia pun harus mencarinya sendiri. Di sisi lain, Adonis yang telah bersama dengan Doroka kembali memberitahukannya agar Doroka harus siap mengikutinya, karena walau bagaimanapun ia tetap akan melakukan balas dendam. Untuk itu Doroka tidak boleh menghalangi tujuannya. Adonis lalu menanyakan mengapa di pertemuan pertama mereka Doroka tidak menggunakan kekuatannya kepadanya. Padahal dengan kekuatannya itu, Doroka pasti bisa dengan mudah membawanya ke negeri penyihir. Doroka pun mengatakan kalau ia hanya tidak ingin pertemuan pertama mereka seperti itu. Doroka pun mengatakan kalau ia hanya tidak ingin pertemuan pertama mereka seperti itu.
Lalu mereka akhirnya sampai di sebuah kota kecil bernama Sanlan. Karena tak ada satupun orang di kota itu, Adonis dan Doroka kemudian mencoba memeriksanya. Namun sebelum itu, Adonis menanyakan apa yang dibawa Doroka di dalam tasnya. Doroka menjelaskan bahwa Panca telah memberikannya banyak hal, mulai dari makanan, minuman, serta tenda yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat. Setelah itu mereka berdua kemudian melakukan pemeriksaan di kota itu. Adonis merasa kalau kota itu sangatlah aneh karena kota tersebut tidak memiliki tanda-tanda telah terjadi pertarungan. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah bangunan besar yang ada di kota itu. Hingga ketika naik di lantai 2, tiba-tiba dari belakang Doroka muncul seseorang. Yang mana hal itu membuat Doroka sangat terkejut karena ia mengira kalau itu adalah hantu. Akan tetapi saat Adonis memeriksanya, ternyata itu hanyalah sebuah hologram. Mereka berdua kemudian kembali melanjutkan pemeriksaan gedung tersebut. Hingga sampailah mereka di sebuah penjara dan mereka pun mendengar adanya suara nyanyian. Ketika mendekati suara itu, ternyata ada seorang pria yang sedang bernyanyi. Pria tersebut pun terkejut karena melihat Adonis dan Doroka. Karena yang ia tahu di kota itu sudah tidak ada lagi orang yang tersisa. Doroka menjelaskan bahwa mereka hanyalah seorang penjelajah yang sedang singgah sebentar di kota itu. Pria tersebut lalu menanyakan apa yang mereka sedang lakukan di kota. Namun bukannya menjawab, Adonis malah bertanya balik mengapa pria itu masih berada di kota Sanlan. Padahal semua penghuninya itu sudah meninggalkan kota tersebut. Pria itu mengatakan kalau ia tidak bisa pergi karena ia adalah seorang tahanan. Setelah melihat kondisi pria tersebut, Adonis akhirnya memutuskan untuk pergi. Pria itu lalu memberitahu mereka bahwa orang-orang di kota itu tidak mau lagi hidup seperti orang kuno. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kota yang lebih modern. Lalu ketika berada di luar, Doroka pun ingin agar mereka membantu pria itu. Ia ingin agar mereka memberikannya makanan dan membantunya keluar dari penjara tersebut. Akan tetapi Adonis menjelaskan kepada Doroka bahwa penjara itu sebenarnya tidak terkunci. Dan yang dibutuhkan pria itu bukanlah seperti yang dikatakan Doroka. Melainkan pria itu hanya membutuhkan waktu yang damai bersama pasangannya. Adonis berpikir kalau kota Sanlan sekarang hanya untuk mereka berdua saja. Ia akhirnya mengajak Doroka untuk meninggalkan kota itu dan pergi ke kota selanjutnya. Di sisi lain, pria tersebut ternyata memang tidak ingin meninggalkan penjara itu karena ingin bersama dengan pasangannya yang telah mati. Yang mana pasangannya itu dipenjara di tempat itu karena sebelumnya ia dikira adalah seorang penyihir. Karena tak bisa menyelamatkan pasangannya, pria itu pun memutuskan untuk menemaninya. Lalu Adonis dan Doroka akhirnya sampai di kota lainnya, yaitu kota Matolis. Ketika akan masuk di dalam kotanya, Doroka memperingatkan Adonis untuk tidak gegabah, karena bisa saja di dalam kota itu terdapat banyak penjaga yang bersenjata. Jika Adonis tidak memikirkan langkahnya, bisa saja Adonis akan terluka. Hingga saat masuk di dalam, kota itu pun terlihat seperti sudah tak berpenghuni. Adonis pun kesal karena ia lagi-lagi tidak menemukan manusia. Tiba-tiba, Doroka menyuruh Adonis berhenti karena melihat ada seorang wanita. Doroka kemudian mencoba membantu wanita itu yang sedang terluka. Namun ternyata wanita itu bukanlah manusia, melainkan sebuah robot yang langsung menyerangnya. Untungnya Adonis berhasil menyelamatkan Doroka dengan menembaknya. Adonis memberitahu Doroka bahwa itu adalah boneka mekanis yang juga biasa dimainkan oleh manusia. Lalu Adonis pun mendengar ada suara boneka lagi di dalam sebuah gedung. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam memeriksanya dan menyuruh Doroka menunggunya. Sebab Doroka selalu berbuat sesuka hatinya dan ia tak mau Doroka menghalanginya. Namun ketika Doroka sedang menunggu di luar, ia pun langsung merasa ketakutan. Ia akhirnya memutuskan mengikuti Adonis masuk ke dalam. Dengan cara diam-diam, ia mengikuti Adonis dari belakang. Ia berpikir kalaupun Adonis mengetahuinya, Adonis pasti tidak akan marah kepadanya. Akan tetapi saat Adonis menemukannya, Adonis pun sangat marah karena Doroka tidak mengikuti perintahnya. Doroka pun langsung meminta maaf kepada Adonis dan mengatakan alasannya. Ia takut berada di luar sendirian dan akan lebih bagus jika mereka tetap bersama. Sebab ia juga memegang tas perbekalan mereka
sehingga akan lebih bagus jika ia berada di dekat Adonis. Adonis pun merasa kalau perkataan Doroka itu memanglah benar. Ia akhirnya mengizinkan Doroka ikut bersamanya dan melanjutkan pencariannya, hingga mereka pun menemukan sebuah kamar yang memiliki bau yang aneh. Ketika masuk ke dalam kamar itu, ternyata masih ada beberapa boneka mekanik. Adonis akhirnya langsung menghabisi semua boneka mekanik yang tersisa. Di sisi lain, terdapat dua orang ninjutsu yang sedang berlari, yaitu Lima dan Nanam. Mereka pun menemukan ada beberapa penjaga Redia dan memutuskan untuk menghabisinya. Sementara itu Adonis memberitahu Doroka bahwa manusia di kota itu sepertinya lebih memilih menggunakan boneka robot sebagai mainan mereka. Mereka rela menukar anak dan istrinya untuk mendapatkan robot itu. Karena tidak adanya keturunan yang tercipta di kota tersebut, membuat para pria akhirnya membusuk dan kota itu pun menjadi hancur. Adonis dan Doroka kemudian berusaha menonaktifkan robot mekanik yang sedang tertumpuk di sebuah taman. Dengan menggunakan sihirnya, Adonis pun membuat semuanya menjadi tenang. Lalu Lima dan Nanam kini telah sampai di kota Matolis, yang mana mereka berdua ternyata telah diperintahkan untuk menangkap Adonis dan Doroka. Namun sebelum itu, Nanam memperingati Lima untuk berhati-hati serta tidak meremehkan Adonis. Karena Adonis sendiri sudah mengacaukan kekaisaran Redia hanya seorang diri saja. Ia juga menghabisi pasukan elit kekaisaran Redia yang datang menangkapnya. Akan tetapi jika mereka berhasil menangkap Adonis, maka mereka pasti akan mendapatkan imbalan yang bagus. Mereka berdua akhirnya maju untuk menangkap Adonis. Dari belakang, ternyata Sagi sudah berada di kota itu dan berusaha menghentikan mereka berdua. Lima dan Nanam pun memutuskan untuk melawan Sagi terlebih dahulu. Sementara itu Doroka kini membuatkan makam untuk para teman-teman penyihirnya yang telah mati. Lalu Adonis kembali menanyakan mengapa Doroka masih mau mengikutinya. Padahal ia yang sudah memancing manusia datang ke negeri penyihir agar membasmi para penyihir. Namun Doroka mengatakan kalau ia tidak mau lagi berdebat dengan Adonis, karena mereka juga lah yang berniat untuk memanfaatkan Adonis agar bisa menghidupkan Chloe. Mereka berdua akhirnya melanjutkan lagi perjalanannya. Akan tetapi tiba-tiba Sagi pun muncul di depan mereka, yang mana Sagi ternyata telah mengalahkan Lima dan Nanam. Adonis pun senang karena ia kini bertemu dengan orang kekaisaran yang bisa ia habisi. Lalu Karmi yang berada di pusat memberitahu mereka melalui drone yang ia kirim. Ia mengatakan kalau Adonis terlalu meremehkan manusia sehingga mereka bisa dengan cepat menemukannya. Karmi memberitahu Sagi agar cepat menghabisi Adonis karena kali ini ia tidak mau lembur. Sagi kemudian mendekati Doroka dan memegang kepalanya. Namun dengan cepat Adonis langsung menarik Doroka dan menuliskan sihirnya. Sagi langsung saja memukul Adonis sebelum ia menuliskan sihirnya, sehingga membuat Adonis terhempaskan, dan ketika terhempas Adonis masih bisa menembaknya. Akan tetapi karena gerakannya yang cepat, membuat Sagi bisa menghindari pelurunya. Adonis pun merasa kalau Sagi pastinya adalah sebuah cyborg karena memiliki pergerakan yang cepat. Ia lalu mengubah pelurunya menjadi peluru yang besar. Untungnya Sagi tidak menyentuh peluru itu dan bisa menghindarinya. Doroka yang melihat Adonis sedang diserang kemudian menghentikan pergerakan Sagi dengan sihir cintanya, yang mana itu membuat Adonis senang karena dengan begitu mereka bisa mengorek informasi. Namun Sagi ternyata tidak terpengaruh dengan sihir cinta Doroka. Ia malah tertawa karena mengetahui kalau Doroka memiliki sihir yang sama dengan sang ratu. Adonis dan Doroka pun sangat terkejut karena Sagi tidak bisa terpengaruh oleh sihir cintanya. Lalu ketika Sagi membuka bajunya, di dadanya itu terdapat tanda sihir cinta. Adonis pun merasa kalau sihir Doroka itu tidak berpengaruh karena tubuh Sagi sudah dipengaruhi sihir cinta yang lainnya. Sagi kemudian mengeluarkan senjatanya yang ada di balik punggungnya, yang mana itu adalah tangan yang sangat banyak yang bisa bergerak dengan cepat. Sementara itu Adonis menyuruh Doroka untuk berlindung karena Doroka hanya akan menghalanginya. Akan tetapi Doroka menunjukkan kalau ia pasti tak akan menjadi beban karena ia juga sudah memilih untuk bertarung dan telah siap. Adonis akhirnya membuatkan Doroka sebuah pedang agar bisa bertarung bersamanya. Sementara ia sendiri membuat armor di tubuhnya dan kini telah siap melawan Sagi. Sebelum itu, Adonis memberitahu Doroka bahwa pedangnya itu memiliki energi sihir, sehingga Doroka bisa menembus baja bahkan menghancurkan apapun dengan hanya mengayunkannya saja.
Sagi kemudian mulai menyerang mereka dengan tangan-tangannya. Adonis dan Doroka lalu berusaha menghentikan serangan itu. Adonis merasa kalau serangan itu sangatlah lemah dan sepertinya mereka bisa mengatasinya. Sementara Doroka kini mulai merasa kewalahan sebab tangan-tangan itu terus saja berdatangan. Sagi kemudian mengumpulkan tangan-tangannya dan menambah kecepatannya. Adonis pun berusaha melindungi mereka berdua dengan sihirnya itu. Ia ingin agar mereka berdua segera menghabisi semua tangan-tangan tersebut. Adonis lalu menyuruh Doroka untuk memegangnya dan ia pun membentuk sebuah bola. Ia langsung saja menyerang Sagi dengan sihirnya itu. Karmi pun memberitahu Sagi agar tidak menyentuh bola itu karena berbahaya. Namun Sagi menarik kembali tangan-tangannya dan berusaha menahan bola tersebut. Dengan kekuatan yang maksimal, ia berhasil menghentikannya. Akan tetapi Adonis kemudian keluar dan bersiap menghabisinya. Untungnya dengan cepat, Sagi mengeluarkan tangannya dan menyerang Adonis. Hingga Doroka pun muncul dari belakang Adonis dan maju untuk menghabisi Sagi. Namun Doroka ternyata hanya mengincar kaki dari Sagi sehingga Sagi masih bisa bergerak dan menangkapnya. Adonis pun berusaha menyelamatkan Doroka, tapi mereka berdua malah terkena pukulan Sagi. Lalu ketika Sagi menghampiri Doroka dan akan menghabisinya, Adonis pun dengan cepat menahan pergerakan dari Sagi. Adonis kini berniat menghabisi Sagi dengan meremukkan tubuhnya. Akan tetapi tangan Sagi ternyata masih bisa bergerak dan menyurut tangan-tangannya untuk menyerang Adonis sehingga Adonis pun tak bisa bergerak. Sementara itu Doroka yang masih bisa bangkit kemudian mengambil pedangnya dan kini memberanikan diri menyerang Sagi. Namun dari belakang, tangan Sagi menangkapnya dan menerbangkannya ke atas. Sedangkan Adonis kini telah tersungkur karena tangan Sagi yang lainnya telah datang dan Sagi pun kini telah bebas. Ia kemudian mengarahkan tangannya itu dan melukai mata dari Doroka. Mata! Hal itu pun membuat Doroka kini tak bisa melihat, yang mana Sagi ternyata telah mengambil mata dari Doroka. Adonis kini sangat marah dan berusaha memikirkan apa yang harus ia perbuat. Adonis yang kesal melihat perbuatan dari Sagi akhirnya maju menyerangnya. Namun Sagi dengan cepat mengikuti gerakan Adonis dan menendangnya, sehingga pena sihir dari Adonis pun harus terlepas. Adonis kemudian memegang tangan dari Sagi dan melemparnya. Sagi pun menggunakan tangan-tangannya untuk kembali menyerang Adonis. Akan tetapi Adonis berhasil menciptakan sihir baru dan membuat tangan-tangan itu menyerang Sagi. Adonis kini membawa Doroka untuk bersembunyi di dalam sebuah gedung sebab ia ingin segera menghentikan pendarahan dari mata Doroka. Karena tak punya pilihan lain, Adonis pun harus memakai api yang berasal dari tangan Sagi untuk menutupi luka di mata Doroka. Doroka yang kesakitan kini harus tak sadarkan diri. Lalu Adonis pun semakin marah karena melihat Doroka yang telah terluka seperti itu. Ia akhirnya memanggil boneka robot raksasanya dan bersiap menyerang Sagi. Karmi memberitahu Sagi untuk berhati-hati karena robot itulah yang digunakan Adonis untuk mengacaukan kota kekaisaran. Adonis pun langsung saja menyerang Sagi dengan robotnya itu. Adonis lalu memberitahu Sagi jika berhasil menghabisinya, maka ia akan melukai sang ratu seperti ia melukai Doroka. Hal itu pun membuat Sagi marah karena Adonis telah menghina sang ratu. Ia kemudian mengeluarkan tangan-tangannya dan maju menyerang Adonis. Begitu pula dengan Adonis yang kini maju menyerangnya. Mereka berdua pun terus saja bertempur hingga membuat robot dari Adonis harus hancur. Untungnya robot tersebut berhasil melindungi Doroka. Sementara itu Adonis dan Sagi masih terus melakukan pertarungan. Sagi kini berhasil memojokkan Adonis dengan membuat Adonis tidak bisa menuliskan sihirnya. Ia kemudian mengumpulkan semua tangan-tangannya dan menyerang Adonis. Di sisi lain, Doroka kini telah sadar dan berusaha mencari Adonis. Hingga ia pun mendengar suara seseorang yang mana itu adalah Sagi. Ia datang dengan membawa Adonis yang sudah ia kalahkan. Sagi lalu melempar Adonis serta menyiksanya dengan tangan-tangannya. Ia kemudian menangkap Doroka dan langsung saja menghajarnya. Sagi memberitahu Doroka bahwa di dunia ini sebaiknya tidak perlu ada dua penyihir yang sama. Untuk itu Sagi akan menghabisi Doroka yang memiliki sihir sama seperti sang ratu.
Namun sebelum itu ia akan terlebih dahulu menghabisi Adonis. Doroka lalu berusaha menghentikan Sagi dan mengatakan semua ini adalah salah manusia. Adonis telah menyerang kekaisaran karena manusialah yang telah memulai perburuan penyihir. Dan kini ia sekarang percaya kalau balas dendam itu memanglah tidak salah. Sagi pun memberitahu Doroka bahwa ia tidak peduli dengan semua itu, karena yang ia inginkan hanya membawakan kepala Adonis kepada sang ratu. Adonis akhirnya meminta kepada Doroka untuk menggunakan sihir cintanya kepadanya, karena hanya dengan begitu mereka berdua bisa selamat dari situasi tersebut. Sagi pun kini menghampiri Adonis dan akan menghabisinya. Doroka sebenarnya tidak ingin menggunakan sihirnya kepada Adonis karena menghargai penyihir Kluwe. Namun karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, ia terpaksa menggunakan mantranya itu kepada Adonis. Dengan sihirnya itu, Adonis pun berhasil menghajar Sagi. Adonis kemudian melihat masa lalu dari Doroka bersama para penyihir, yang mana para penyihir ternyata melarang Doroka menggunakan sihir cintanya, karena sihirnya itu dianggap sihir yang menjijikan sebab bisa mengendalikan manusia. Setelah melihat masa lalu dari Doroka, Adonis pun mengatakan kalau ia sudah mengerti keadaan Doroka. Ia memberitahu Doroka untuk tidak menahan dirinya lagi dan menggunakan ia sepenuhnya menjadi bonekanya. Doroka akhirnya tidak menahan lagi sihirnya, dan dengan sihirnya itu ia membuat luka dari Adonis sembuh total. Ia juga membuat tubuh Adonis menjadi ringan serta membuat Adonis bisa menggunakan sihir apapun. Sagi yang melihatnya pun sangat terkejut karena sihir cinta ternyata bisa melakukan hal itu. Ia lalu bergegas melarikan diri, tapi Adonis tidak membiarkannya begitu saja. Adonis kemudian mendekati Sagi yang sedang berada di udara. Ia pun melempar Sagi hingga menembus gedung-gedung yang ada di kota itu. Sagi merasa kalau Doroka mensugesti Adonis agar membuat sihirnya menjadi kuat. Namun bukan hanya sihirnya saja, tapi kekuatan fisik Adonis juga menjadi semakin kuat. Tak sampai di situ, Adonis juga terus menyerangnya dengan memutuskan tangan Sagi, karena menurutnya tangan itulah yang telah melukai Doroka. Adonis lalu memutuskan kaki Sagi dan terus saja menghajarnya. Hingga setelah Sagi tak bisa bergerak lagi, Adonis kini mulai menuliskan mantra terkuatnya yang pernah diajarkan Kluwe, yang mana sihir tersebut adalah sihir pembekuan yang sangat besar. Karena tak ingin dihabisi, Sagi akhirnya memaksa dirinya dan menggerakkan tangan-tangannya. Akan tetapi Adonis dengan mudahnya menghancurkan tangan-tangan itu. Sagi lalu memberitahu Doroka untuk menghentikan apa yang dilakukan Adonis, karena sihir Adonis itu tidak akan bisa membuat tubuh manusia bertahan. Namun Doroka memerintahkan Adonis untuk membuat sihir api di sekitarnya sehingga tubuhnya pun tidak membeku. Sagi yang sudah tak punya pilihan lain lagi akhirnya maju menyerang Adonis. Belum sempat Sagi mendekati Adonis, ia pun langsung membeku. Sihir pembekuan Adonis ternyata membuat seisi kota menjadi membeku. Bahkan sampai di tempat Panca berada, efek dari sihir Adonis masih terasa. Ia pun segera menyuruh para anggotanya untuk berlindung karena akan ada badai yang datang. Sementara itu Karmi yang sedang berada di ruangannya kini tak bisa lagi mengetahui kondisi Sagi. Menurut para anggotanya, kemungkinan Sagi sudah tewas karena tanda kehidupannya sudah menghilang. Di sisi lain, Adonis ternyata telah membuatkan Doroka armor di tubuhnya sebelum ia mengeluarkan sihirnya, yang mana armor itu membuat tubuh dari Doroka tetap hangat. Namun berbeda dengan Adonis yang kini harus tak sadarkan diri. Akan tetapi ketika Doroka memeriksa tubuh Adonis, ternyata Adonis masih baik-baik saja. Lalu Sagi yang masih hidup memberitahu Doroka untuk menyampaikan pesannya kepada sang ratu bila mereka bertemu dengannya nanti. Ia ingin agar Doroka mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik untuk sang ratu. Namun tak lama kemudian, Sagi akhirnya hancur karena tubuhnya yang telah membeku. Sementara Adonis kini telah sadar dan mengatakan bahwa ia akan menyembuhkan mata dari Doroka. Di sisi lain, Ratu Dorothy kini sedang lari pagi di tengah kota. Orang-orang yang melihatnya pun mulai menyadari kalau itu adalah Ratu Dorothy. Hingga mereka mulai berlomba-lomba melihat Ratu Dorothy yang sangat cantik. Lalu ketika Dorothy sampai di dalam kastilnya,
ia pun menanyakan kepada prajuritnya untuk segera meminta tanggapan dari negara-negara lainnya, yaitu negara militer Mika, negara ninjutsu Susune, negara medis Marpoin, dan negara Satu Ibu Orison. Jika semua negara itu tidak memberikan tanggapannya, maka ia akan mendeklarasikan perang dengan mereka. いや、俺のせいだしな。 Sementara itu Adonis dan Doroka kini telah melanjutkan perjalanannya. Namun Adonis ternyata belum bisa menyembuhkan mata dari Doroka karena belum menemukan sihirnya. Doroka lalu meminta maaf kepada Adonis karena sudah menggunakan mantra cinta kepadanya. Akan tetapi Adonis mengatakan bahwa itu memanglah keinginannya sendiri. Sebab jika tidak seperti itu, maka ia tak akan bisa mengalahkan Sagi. Ia mengakui kalau kekuatan Sagi memanglah hebat dan ia juga telah meremehkannya. Jika saja Doroka tidak bertindak cepat, maka mereka mungkin tidak akan lagi berada di tempat itu. Adonis lalu berjanji akan menyembuhkan mata dari Doroka karena ialah yang bertanggung jawab atas luka yang dialami oleh Doroka. Adonis kemudian menutup mata Doroka agar tidak dilihat orang-orang. Ia juga mengatakan agar nantinya jika ia meminta Doroka menggunakan mantra cintanya, sebaiknya Doroka tidak perlu takut lagi untuk menggunakannya. Karena walaupun Doroka menggunakan mantranya, perasaan Adonis tidak akan berubah karena ia hanya mencintai Chloe seorang saja. Setelah bersiap-siap, mereka akhirnya berjalan lagi melanjutkan perjalanannya.